Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Fadila Oktavianti, NPM 21130222025, kelas 21A, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepanduan dunia. Sejarah kepanduan dunia tidak terlepas dari riwayat hidup Lord Robert Baden-Powell, di mana ia adalah seorang bapak kepanduan dunia. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dengan nama lahir Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Stephenson memiliki watak baik dari ibunya, keterampilan-keterampilan yang diajarkan oleh kakaknya, kemudian beliau memiliki pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Kemudian beliau pernah terkepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Kemudian beliau memiliki pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung mani kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Aids to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, meminta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade dari berbagai wilayah di Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli tahun 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, BP pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Kemudian pada tahun 1912 menikah dengan Oval S.D. Clare Somers dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Kemudian Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sejarah kepramukaan sedunia awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kemudian kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dengan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semulanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912 atas bantuan adik perempuannya, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guide yang kemudian diteruskan oleh istrinya. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Kemudian dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Kemudian pada tahun 1922, beliau menerbitkan buku Roving to Success atau Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Kemudian tahun 1920 diadakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Jambore di dunia sudah dilakukan selama 23 kali. Yang terakhir adalah di Jepang. Pada tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. Du Bois McLaren, beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 anggota dan biro sekretariatnya di London
Inggris, dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin dari Inggris, kemudian Colonel J.S. Nielsen dari Inggris, Majen D.C. Spry dari Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Land. Pada tanggal 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lasionegi sebagai Sekjen Biro Kepramukaan Sedunia Putra, mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu di Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Itulah sejarah kepanduan dunia. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.